Jadi aku masuk dari rumah kecil tadi, terus naik ke atas kafe. Walah, Dimensi lain. keren ya. Wine coffee. Wine coffee, ya. Original wine, tapi terbuatnya dari kopi. Sama persis dengan proses yang ada di wine. Rasanya wine ya. Kok ada alkoholnya ya? Iya. Manual. Manual semua. Namanya orang kampung loh, tapi gak kampungan itu. Gak kampung. Jadi namanya Rokleso. Bujiku paling aku tekan Banyuwangi, belum sampai nyabrang Bali. Soalnya dia avokatnya juga tebel kan. Let's go. Hai sahabat perjalananku, hari ini kita akan pergi ke suatu desa kecil yang nama desanya baru ku dengar seminggu ini. Rasanya heran banget karena aku ini orang Medan dan sudah 30-an tahun hidup di Medan tapi tidak pernah dengar nama desa ini. Nih aku nunjukin kamu. Dari maps sebelah kanan itu Brastagi Kabanjahe ya, terus kita zoom out nih. Terus zoom out sampai kita menemukan tuh SD Cimbang. Jadi ke desa Cimbang lah kita ini. Desa Cimbang ini selesai dijalani dalam kurang dari 10 menit. Alah, nggak ada menariknya. Masa sih? Terus untuk menuju ke desa Cimbang, kita harus sampai dulu di kota Brastagi. Lalu kita terus sampai ke Tugu Kul dan belok kanan. Lurus ikuti jalurnya sampai kita menemukan Cafe Sarune dan lurus lagi. Sekitar 500 meteran kita akan menemukan plang yang menunjukkan desa Beganding. Nah, kita belok ke kiri menuju ke desa Beganding. Nanti sampai di simpang 3 pertama kita belok ke kanan, karena kalau lurus kita menuju ke desa Beganding. Setelah itu kita akan menemukan Tugu Jambur Tandu ini. Kemudian belok kanan lagi ya, jangan lurus. Pastikan kamu lihat plang desa Ujung Payung. Dari sini kita lurus terus menuju ke desa Cimbang. Pasti pada penasaran kan apa yang menarik tentang desa Cimbang? Desa Cimbang punya kisah yang sangat mengharukan. Kisah tentang bencana menjadi berkah. Makanya kamu jangan skip. Kalau kamu skip, kamu akan kehilangan potongan cerita yang berharga. Teman-teman, kita memasuki desa Ujung Payung ya. Seperti ini penampakan desanya. By the way ya teman-teman, aku sedikit bercerita apa yang membuat kita tertarik untuk datang ke desa Cimbang. Kan cuma desa kecil dan juga nampaknya tadi di maps tidak ada apa-apa yang menarik kan. Sampai-sampai nama desanya pun tidak dikenal. Cimbang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Sinabung. Mayoritas masyarakat Cimbang hidup dari pertanian karena tanahnya subur dan hasil panennya melimpah. Di tahun 2013 terjadi erupsi besar-besaran dari Gunung Sinabung, mengakibatkan 3.000-an tanah mengalami kerusakan berat dengan kerugian mencapai 29 miliar. Sehingga masyarakat di lingkar kaki Sinabung kehilangan sumber mata pencaharian termasuk desa Cimbang. Pada saat itu, BNPB dan instansi dari dunia seperti FAO, UNICEF memberikan pelatihan materi kepada para pengungsi di 17 desa dan 4 kecamatan di lingkar Sinabung. Dari sekian banyaknya pelatihan materi yang diberikan kepada para pengungsi,
Tidak semua pengungsi memanfaatkan sumber pelajaran yang didapat dengan gratis ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu pengungsi yaitu Bapak Imam Syukri Syah yang sebelumnya merupakan buruh bangunan kasar, jatuh pada titik terendah hidup dan mengalami keterpurukan besar. Ia kehilangan mata pencaharian itu akibat dari erupsi Gunung Sinabung. Beliau menggunakan kesempatan itu untuk belajar sebaik-baiknya. Dan sekarang beliau adalah seorang petani kopi yang sukses, di mana kopi Cimbang dikenal secara internasional. Flashback kembali ke masa tahun 2014, Gunung Sinabung kembali erupsi, mengakibatkan tanaman kopi pasca panen tertutup oleh abu vulkanik. Namun oleh Bapak Imam dibersihkan dan dipilih kembali dan dibawa uji oleh kepala Starbucks dan akhirnya mengalami lulus uji yang dinamakan Volcano Coffee karena tanaman kopinya tertutup abu vulkanik. Unik ya asal muasal kopi Cimbang ini, dan pernah laku keras di tahun 2015 hingga 2017 dihargai dengan 1.750.000 per kilonya. Dan pada saat itu Cimbang menghasilkan 850 kilo yang dijual dengan harga sefantastis itu. Cimbang hari ini dikenal sebagai desa yang berhasil keluar dari keterpurukan oleh karena satu pribadi yang terpuruk. Jadi desa Cimbang masih menghasilkan tanaman kopi yang organik dan prosedur dari tanam hingga panen sudah sesuai dengan prosedur internasional. Nah, desa Cimbang punya sejarah yang sangat mengharukan ya. Karena itulah kami tiba di sini ke desa Cimbang untuk bertemu dengan Bapak Imam Syukri Syah yang telah pergi ke berbagai negara untuk belajar dan membawa Cimbang mewakili Indonesia dalam kompetisi kopi internasional. Beliau berkata, dalam hidupnya sungguh sesuatu yang berkah. Belajar dan bertemu dengan orang-orang yang hebat, bahkan duduk bersama presiden sebelumnya yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Segalanya seperti mimpi, bahwa sebuah bencana erupsi Gunung Sinabung telah menjadi berkah yang merubah hidupnya. Nah, sampai jugalah kita bertemu dengan Bapak Imam Syukri Syah yang mengira aku ini orang Nias, padahal aku ini Cindo, Cina Indo. Yuk, ku ajak kamu kenal tipis-tipis dengan Pak Imam. Aku anggota Persatuan Anak Surabaya. Ini deputi, ini dulu kepala BNPB 2017. Yang ini Menteri Pertanian. Menteri PU pada waktu itu. Yuk mundur. Ya. Pak, asalnya dari mana sih? Bukan orang Medan kan? Bukan. Soalnya langsung deket gitu loh ngobrol. Kami orang Jawa KTP ini Timur. Gresik. KTP ini Gresik. Oh, kami Jawa Timur ketika ketemu dimanapun wajib deket. Wajib deket. Iya, wajib deket. Ini mesin roasting. Bisa berapa kilo ini, Mas? Ini yang kapasitas 3 kilo, tapi boleh masuk 2 kilo aja deh. Oh. Ben awet. Ben awet, ben fighting. Mas maaf ya, aku belum cerita. Istriku hobinya ini gitu. Nama itu legend. Oh, monggo, ora ngomong. Apa yang mau ditentukan? Iya masih senengnya video-video. Oh iya, Mas. Video ini. Oh, enggak masalah, enggak masalah. Di Niasnya di mana? Saya lama di Setoli. Aku pikir orang Nias. Cimet ini. Cimet. Serius? Serius. Mirip orang Nias. Iya. Iya, soalnya kemana-mana orang selalu bilang orang Nias. Enggak, Cimet. Enggak, dia mengimbau kan enggak salah. Bener, dia mengimbau disangkanya orang biasa. Iya. Mas, yang ini untuk apa, Mas? Hah? Yang satu ini untuk apa? Ini Grinder. namanya grinder. Oh, grindernya. Ini namanya grinder penggiling. Ini mungkin bisa beroperasi minggu ini. Minggu ini sudah beroperasi. Oh, belum dioperasikan. Minggu mana operasikan semua. Ini udah ada sebulan nggak beroperasi. Kenapa? Oh, Bang, sorry. Permintaan belum ada. Permintaan belum ada. Iya.
Oh, memang lagi sepi ya? Di Mas. Hah? Memang lagi sepi ya? Pemasarannya di Jabodetabek. Ini loh Mbak, sertifikat. Di Jabodetabek. Iya. Oh. Dan pasar itu di Vietnam, Paris. Vietnam, Paris. Jadi lo punya, hah? Ini di besi-besikan tadi. Kalau ini, Gede kabeh berarti. hah? Ini kok gede kabeh. Burung bulean, aku turun-turun. 2012 langsung lagi nih gimana? Iya, 2012. Loh, iki kafe nih. Iya. Jadi aku masuk dari rumah kecil tadi, terus naik ke atas kafe. Nah, Walah, Masuk dimensi lain. keren ya? lucu kan? Iya, Dimensi lain. kayak masuk dimensi lain ya. Masuk ke alam. Monggo yuk, silakan. Nih, coba. Ya, makasih. Kang, ini minuman. Welcome drink. Iya, welcome drink di sini. Silakan dulu. Minuman apa ini, Mas? Itu namanya wine coffee. Wine coffee. Iya. Ya. Berarti dari bin Simbang sini. Beans Kibang. Cold drink. Apa nih Mas? Itu original wine, tapi terbuatnya dari kopi. Ini proses cold atau proses Prosesnya cold sama persis dengan proses yang ada di wine. Jadi memperpadukan antara wine original anggur dengan kopi. Nah, di Jerman orang membuat anggur itu sedemikian rupa uniknya hingga menjadikan wine-wine yang sebenarnya. Indonesia membuat wine beda dengan wine-wine yang ada di Jerman. Jadi wine coffee yang ada di Indonesia, wine coffee di Indonesia tidak seindah dan tidak legit wine yang seperti anggur difermentasi. Jadi kebanyakan kan wine-wine yang ada di Indonesia itu biji kopi di roasting, dipuring pakai ala V60 kan begitu kan? Iya, iya. Setelah dari situ diminum. Jadi pertanyaannya wine-nya mana? Kau udah coba minum? Udah. Fermentasinya mana gitu? Belum, rasanya wine ya. Kok ada alkoholnya ya? Iya. Rasa memang sejenis seperti alkohol, Tapi bukan alkohol. tapi bukan alkohol. Nah, alkoholnya itu terbuat dari biji kopi yang ada di dalam cherry tersebut. Nah, di situ kan di dalamnya kan ada namanya satu lapisan yang namanya mujilet. Nah, mujilet tersebut kan itu mengandung suatu glukosa. Nah, glukosa itu ketebalannya sampai di angka 0,5 atau 0,2 mm kan begitu kan. Nah, berapa glukosa yang ada tuh? Berapa ribu biji cherry ya kan? Berapa ribu biji cherry. Jadi kalau perhitungannya 120 biji sama halnya dengan 250 gram gula. 250 cherry. Hampir sama. Ini memberi rasa hangat ya. Ada rasa hangat ya. Ada rasa hangatnya. Gila guys, satu kata untuk tempat ini. Damai banget dengan view perkebunan kopi seluas ini. Aduh, nggak tahu lagi deh ngomongnya. Terasa banget nih, duduk bersantai di titik terpencil. Itu bener-bener healing banget. Suara nyanyian binatang alam pun rasanya merdu sekali. Ini jauh dari kepadatan dan jiwa kita itu serasa sangat menyatu dengan alam. Sedikit lebay cakap nih, kalau biasanya di kota kita ngerasai seperti berada di frekuensi gamma, kalau di sini ngerasai di frekuensi theta. Keren kan? Jadi dikomentasi. Wes. Kenal seluruh dunia dong. Yo belajar no. Tanpa uang dong. Di ujung Varietas apa mas ini? yang di sini all varian. Oh varian. Ada varietas Siglarita, Andung Sari, Jalur Sati,
ada Pomasi, ada Silakan Makan, ada Yellow Natura, Yellow Captain, Yellow Bourbon, Red Bourbon. Ada 12 varietas di sini. Dia juga ngajar kopi kan? Iya. Kalau saya ngajar kopi ya ke kalau enggak dinas pariwisata. Iya, hasil pertanian. Pokoknya seperti ini. Dia bijinya kecil di dalam. Jenis apa mas? Ini namanya pokat mentega. Kok mentega. Mentega. Kita bikin avocado coffee ya. Tanpa apa ya jenisnya? Apa? Tanpa susu. Susu ada? Kalau mau pakai tanpa, nggak usah pakai susu. nggak usah Nggak manis. usah manis. Hmm. Sama aku juga nggak usah manis. Nggak usah pakai susu. Kalau sampai di Medan paling sebiji jadi satu, sebiji jadi satu tau. Di sini beda. Satu jadi satu. Jadi premium ya? Lah iya toh. Itu karena untuk kami aja atau memang Bukan, kalau disajikan untuk tamu? Iya, untuk teman-teman yang lain. Ini tidak diperjualbelikan untuk yang lain-lain. Spesial. Iya, karena ketika ada tamu, teman, nah baru secara kekeluargaan baru seperti ini. Kalau untuk tamu nggak ada ini, nggak ada. Ini bubuknya detail gini. Kene kan kau iki lho yuk, kau apa jenenge? Kau peralatan sing mesin manual. Manual semua. Namanya orang kampung loh, tapi gak kampungan itu. Nggak kampungan. Banyuwangi ini di Wong Sorejo. Wong Sorejo. Iya. Jak soto. Wow, rujak soto ini pemain apa cak? Iya. Ini namanya rock preso. Kuciku paling asut kan Banyuwangi, belum sampai nyabrang Bali. Iya. Kan Purpo, Pantai Merah apa kae. Terus aku Oh, Pulau Merah. Pulau Merah. Lu kidul lu cak. Kidul wi. Pulau Merah kidul. kan dia. Aduh. Baluran. Baluran situ Bondo. Rock presso. Berarti air panasnya masuk ke dalam terus press keluar ya? Iya, air Lewat panasnya di sari sini tadi. kopi. Iya, air panasnya di sini tadi. Air panasnya suhu berapa itu mas? Itu kalau disuhukan dia sampai 110. Silakan. Keseterjunan kopi. Ya, habis ini cerita. Orang mulai-mulai. Jadi gak pulang-pulang. Kita tersesat tadi. Jenenge Maunya kesini payung tapi ya tekan payung kono. Nah, Belok Indomaret belok kiri ngono kan. Ya ono. Kalau kopi ya apokat ya. coba rasanya. Enak kan? Sumpah ya. soalnya dia apokatnya juga tebel kan. Ya kan? Ketika teman khusus teman, bukan untuk konsumen. Khusus Teman temen. datang, saya pasti turun ke bawah. Saya cari dulu pokat. Karena setiap hari saya wajib mengkonsumsi pokat itu 5 tiap hari selama kurang lebih sudah hampir 10 tahun. Kenapa? Nggak tahu, saya suka banget. Karena suka. Iya. Hmm. Dan pokoknya harus pilihan. Kalau pokatnya nggak pokat kini, nggak pokat lonjong, aku nggak gelem. Iki konsumsi kuki. Ning lonjong nopo? Bedane apa kalau sing bulet? Wah, kalah ya. Sing iki mau mantegane pol. Vitamin pol kuat. Jarine iso awet muda. Jarine. Iya, jenengan jalan muda. Nah teman-teman, aku tahu apa kata hati kalian. Banyak kafe kopi coy, kenapa harus jauh-jauh ke Cimbang? Terus terpencil, pelosok lagi. Jadi aku mau kasih tahu kalian, kopi yang ku minum di awal tadi itu bener-bener wine. Oke, ku perjelas ya. Wine itu kan banyak ya, ada yang dari beras, ada yang dari anggur, ada yang dari tape. Nah, ini dari kopi. So, bukan kopi rasa wine ya, tetapi wine rasa kopi. Unik bukan? Kalau kalian pengen cobain, datang aja langsung ke Desa Cimbang. Oh ya, teman jelajah, ingat juga dukung kita ya. Di subscribe channel Delasta Jelajah. Kalau kalian senang dengan info yang ku kasih, jangan lupa beri aku like ya. Dan jika ada yang ingin kalian sampaikan, tulis saja di kolom komentar.
Dan juga share ke teman-temanmu atau saudaramu yang mau kamu ajak ke sini. Saking nyamannya, kita duduk di sini sampai jam 9 malam. Dan udahan dulu ya, kita mau pulang.